Minggu ketiga bulan November, kita dipayungi dengan tema berjuang menjadi pengikut Kristus yang setia. Dan subtema kita di minggu ini meresponi kebaikan Allah. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita tidak bisa pungkiri bahwa fakta dalam hidup kita, kebaikan Allah itu sungguh luar biasa. Itu terbukti ketika hari ini kita berkumpul bersama dalam penyembahan kepadanya. Itu tanda kasih Allah, kita masih ada dalam pemeliharaan dan dalam rencananya. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Alkitab menyaksikan bahwa Allah bukan saja Maha Kuasa, Maha Kudus, Maha Adil, Maha Pengasih dan Penyayang, tetapi Dia juga Maha Pengampun. Itulah diri Allah. Namun Maha Pengampun yang dimaksudkan di sini bukan berarti Allah membiarkan begitu saja dosa terjadi dalam hidup. Sebab keadilan Allah menuntut tidak demikian. Setiap pelanggaran terhadap hukum-hukum Allah, setiap kesalahan, setiap dosa harus dihukum. Bahkan tidak terkecuali umatnya Israel. Namun satu hal yang juga pasti ialah bahwa Allah akan mengampuni dosa dan kesalahan umatnya jikalau mengaku dosa dan berbalik kepada Allah. Bertolak dari subtema minggu ini meresponi kebaikan Allah, maka dituntut dari setiap kita untuk setia, patuh, serta benar-benar menyadari akan segala kegagalan dan kesalahan yang kita lakukan, lalu tunduk dalam kerendahan hati yang tulus mengaku setiap dosa kita dan bertobat, sebab pengakuan dosa adalah tanda pertobatan sejati. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, firman Tuhan yang baru saja kita baca tulisan Nabi Nehemia, perikopnya berjudul pengakuan dosa dan permintaan doa. Siapa yang mengaku dosa dan siapa yang minta doa? Mengapa harus mengaku dosa dan mengapa harus minta doa? Ini yang dilakukan oleh Israel. Mereka datang pada Tuhan, berpuasa, mengenakan kain kabung dan menaruh abu di atas kepala sebagai bentuk ekspresi kedukaan dan pertobatan, penyesalan yang dalam karena sadar akan dosa yang mereka lakukan yang mendukakan hati Tuhan. Lalu mereka datang mengaku dosa di hadapan Allah, sadar akan dosa yang sudah dilakukan, lalu datang mengaku dosa. Israel mengalami banyak peristiwa dalam sejarah perjalanan mereka bersama Allah. Dibawa keluar dari Mesir, dari tempat perbudakan, dipelihara dalam perjalanan di padang gurun selama 40 tahun, diberi makanan yang datangnya dari sorga, sangat istimewa. Bangsa yang dalam pandangan Allah disebut biji mataku, harta kesayanganku, milik pusakaku,
Itu label yang diberikan Allah bagi Israel yang sangat Allah kasihi. Karena itu Israel tegar tengkuk. Hari ini tinggal dalam kelimpahan, kemewahan, kemakmuran, lalu tergiur dan terbawa di dalam suasana yang aman dan nyaman, itu bikin dosa. Bikin dosa, dapat hukuman dari Allah, menderita, sesak, terpuruk, datang minta pengampunan dari Tuhan Allah. Datang mengaku dosa, Allah kasih pengampunan. Dapat pengampunan, hidup dalam kedamaian dan keamanan. Buat dosa lagi, datang lagi minta ampun. Hari ini buat dosa, besok minta ampun. Lusa bikin dosa, tula datang minta ampun. Seterusnya itu yang dilakukan oleh Israel. Berulang-ulang kali mereka melakukan dosa, dan berulang-ulang kali juga Allah memberi pengampunan. Mengapa? Karena di intro itu kita tadi katakan, karena Engkau Allah yang pengasih dan penyayang. Karena kasih sayangnya, Dia selalu memberi pengampunan bagi Israel. Walaupun Israel terus melakukan dosa, tapi Allah selalu mengasihi mereka. Israel yang dapat berbicara langsung dengan Allah, berjumpa langsung dengan Allah, walaupun menjadi milik kesayangan Allah, ketika melakukan dosa Allah kasih hukuman. Karena Allah tidak pernah berkompromi dengan dosa. Sekecil apapun dosa tetap dosa. Jadi kalau mau buat dosa, Bapak Ibu jangan kecil-kecil, langsung besar, sebab nilai dan ukurannya sama. Tidak, kita dilarang untuk melakukan dosa, karena dosa akan mendatangkan penghukuman dosa Allah. Dosa yang kita lakukan, Bapak Ibu, kalau dia sudah matang, dia berbuah maut. Itu kata firman. Jadi firman Tuhan ini mengajarkan kita belajar dari Israel. Ketika mereka mendapatkan keamanan dan kenyamanan, mereka lupa Tuhan dan mereka bikin dosa. Sama dengan katong Bapak Ibu. Hidup senang, cari uang banyak karena merasa kuat, merasa mampu, merasa bisa dengan segala yang kita miliki. Katong lupa Tuhan. Sutar datang gereja, sutar datang persekutuan, lupa Tuhan. Nanti kalau sudah datang musibah, baru cari Tuhan. Datang cari pendeta, datang cari majelis, datang di gereja. Baik-baik kalau Tuhan masih terima. Tapi kalau Tuhan bilang saya sudah tidak mengenal engkau, maka tiba di dunia lain. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Dalam ayat 27 sampai 28 kita lihat di sana Nehemia mencatat siklus yang terus-menerus terulang yang dilakukan oleh Israel. Mereka mendapat keamanan, bikin dosa, datang minta pengakuan dosa, pengampunan Tuhan beri karena mereka bertobat, lalu Tuhan menolong. Mereka berdosa lagi, dapat pengampunan, dan seterusnya. Itu berulang kali dilakukan. Tetapi secara terus-menerus Allah menyayangi dan mengasihi mereka. Di ayat 29 sampai 31 Allah menyerahkan mereka ke tangan bangsa-bangsa segala negeri. Babel menjadi tempat pembuangan bagi Israel. Ditindas,
dijajah, menderita karena dosa yang mereka lakukan kepada Allah. Tetapi bagaimanapun terlihat bahwa sekalipun Allah sabar dan kasih kepada mereka, tetapi mereka terus-menerus bersikap tegar tengkuk, maka Allah menghajar mereka makin lama makin keras. Karena itu firman ini mau mengajarkan kita jangan mencobai kesabaran Tuhan dengan jalan terus-menerus berbuat dosa. Karena Allah sangat membenci dosa yang dilakukan. Karena menderita, maka Israel datang dalam sebuah pengakuan dosa di hadapan Allah. Mereka mengakui bahwa penderitaan yang mereka alami bukan disebabkan karena kesalahan Allah, tetapi disebabkan oleh karena dosa mereka yang selalu melawan Allah. Apa yang kurang dari Israel, Bapak Ibu, jika kita baca kisah bangsa ini? Selalu disediakan oleh Tuhan Allah, bahkan mereka itu makan makanan yang turunnya langsung dari sorga. Sungguh sangat istimewa, tetapi apa yang mereka balas untuk kebaikan Tuhan Allah itu? Kejahatan, dosa yang terjadi. Lalu ketika hal itu mereka alami, mereka menyalahkan Tuhan atas penderitaan mereka tanpa sadar diri bahwa apa yang terjadi atas hidup mereka itu adalah karena perbuatan mereka sendiri. Kadang katong begitu Bapak Ibu. Saki lalu katong bilang orang bikin. Saki lalu katong bilang kata Tuhan kasih hukuman. Dapat musibah, dapat apa bilang kata Tuhan kasih hukuman. Orang bikin dengan ilmu-ilmu suanggi dan seterusnya. Padahal katong seng sadar bahwa apa yang terjadi dalam hidup kita bukan karena perbuatan manusia, tapi karena diri kita sendiri. Karena hukum tabur tuai itu ada. Sapa tabur baik dapat baik, sapa tabur terbaik dapat juga yang terbaik. Jadi jangan salahkan orang lain atas setiap peristiwa hidup yang kita alami, sebab kita akan menuai setiap penaburan-penaburan yang kita tabur dalam hidup kita. Karena itu jangan menyalahkan Tuhan atas setiap penderitaan yang kita alami. Sebab Tuhan Allah tidak pernah salah. Dalam kehidupan kita, terkadang kita berjalan menuruti keinginan kita sendiri tanpa minta petunjuk Tuhan. Lalu ketika katong sucalaka, kasih salah Tuhan. Itu pemahaman yang salah. Kita harus sadar siapa kita. Israel datang dalam sebuah pengajuan ketika mereka tidak mampu menerima penderitaan mereka. Mereka bilang, "For Tuhan, lihatlah sekarang ini kami adalah budak." Permintaan mereka dan pengajuan pernyataan itu mau menunjukkan bahwa mereka benar-benar ada dalam kesesakan yang besar, penderitaan yang besar, dan mereka butuh pertolongan Tuhan. Mereka minta supaya Allah menolong mereka keluar dari penderitaan mereka. Kita lihat bagaimana cara mereka datang pada Tuhan. Berpuasa, mengenakan kain kabung dan menaruh abu di atas kepala sebagai bentuk duka
duka dan pertobatan, penyesalan yang dalam karena penderitaan dan hukuman Allah itu sangat sakit. Mereka sudah tidak mampu menerimanya. Karena itu mereka datang dalam sebuah permohonan yang tulus. Mereka lupa diri bahwa selama ini yang menuntun perjalanan hidup mereka itu Tuhan Allah, dan karena itu hidup mereka seharusnya bergantung penuh kepada Allah. Sama hal dengan kehidupan kita, Bapak Ibu. Kita manusia tidak bisa membanggakan apapun dari diri dan hidup kita. Sebab Bapak Ibu dan saya, katong pun tali nafas saja ada dalam genggaman tangan Tuhan. Lalu apa yang mau dibanggakan? Kalau Tuhan bilang hari ini mati, mati dan tidak bisa bikin apa-apa, mau bangga apa lagi? Sutar bisa. Apa yang ada pada kita itu dipercayakan oleh Tuhan Allah, dititipkan. Karena itu jangan sombong ketika kita memperoleh jabatan, kedudukan, kekayaan, tanggung jawab yang penting dalam hidup ini. Lakukanlah dengan bergantung penuh pada Allah, karena itu Allah yang percayakan. Bukan karena kehebatan kita, bukan karena kekuatan kita. Karunia dan talenta yang ada pada kita itu datangnya dari Allah. Kita tidak bisa menyombongkan apapun. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi, ketika kita ada dalam penderitaan, itu sering dipakai Allah sebagai teguran dari kasih Allah. Sebab teguran adalah wujud dari kasih Allah kepada kita untuk membimbing kita menuju ke kehidupan yang lebih baik. Karena itu ketika kita diuji, jangan protes, berproses saja. Karena Allah ada di dalam setiap proses yang Dia jalankan bagi hidup kita. Amsal 3 ayat 11 sampai 12 bilang, anakku janganlah enggan jika Tuhan menegur, janganlah murka jika Ia mencelamu, sebab Tuhan mengasihi orang yang Ia tega, Ia mencintai orang seperti anak sulungnya. Karena itu tetap setia dalam setiap proses hidup yang Tuhan izinkan untuk Bapak Ibu dan saya. Kita mengalami apapun itu dalam perizinan Tuhan. Karena di dalam semua itu Allah sementara berkuasa dan berperkara. Buktinya kita bergumul dengan tantangan seberat apapun, kita kuat menghadapinya jika kita mengandalkan Tuhan di dalam setiap gumul hidup. Hari ini kita tetap ada dalam keadaan yang baik, itu bukti kebaikan Allah dalam hidup kita. Karena itu kita diarahkan untuk selalu bersyukur dalam setiap keadaan hidup yang kita alami. Kita diingatkan bahwa kita manusia sesungguhnya tidak ada artinya tanpa Tuhan. Itu berarti kita butuh Tuhan. Kita butuh pertolongannya, kita harus hidup bersisian dengan Dia. Karena hidup kita ada dalam genggaman kuasanya. Dengarkan apa yang menjadi perintahnya dan jauhilah yang menjadi larangan Tuhan. Karena itu jika hari ini Tuhan mengajarkan kita lewat firman ini untuk jangan melakukan dosa, maka jangan kita melakukan dosa dalam bentuk apapun. Tuhan mau mengajarkan kita untuk hanya melakukan perintah-perintah dan ketetapannya, supaya kita tetap hidup di dalam jalan kebenarannya. Bapak Ibu, pertanyaan bagi Bapak Ibu dan saya untuk kita responi dalam perenungan hidup kita masing-masing. Ketika kita sudah menerima kebaikan Allah sampai hari ini, lalu apa respon kita terhadap kebaikan itu dalam hidup ini? Mari kita kembali dalam pergumulan kita. Lakukanlah apa yang Tuhan kehendaki sebagai bukti
kasih kita kepadanya. Setiap saat kita bilang kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan, dan kita mengasihi sesama seperti diri kita sendiri, maka responilah kebaikan Allah yang telah terjadi dalam hidup kita sampai hari ini dengan mengasihi Tuhan dengan segenap hati, kekuatan, dan jiwa, dan mengasihi sesama. Karena itu perintah yang terutama dan pertama untuk kita lakukan sebagai anak-anaknya. Kiranya Roh Kudus memampukan kita untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam perjalanan hidup kita. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya.